Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Lukman sehat? Alhamdulillah guru. Biasa. Orangnya orang gantengnya Allah. masih sama seperti yang dulu. Bedanya dulu 5 kg yang lalu kan ya. Iya, betul. Jadi Lebih sehat ya. lebih berbobot sekarang. Berbobot. Kang Haji, aduh luar biasa. Jadi gini Kang Haji. Ya, gimana? Saya ini mau minta tips and trick kalau kata Depah gitu ya. Minta seperti ini gitu, minta saran, minta sharing ilmu, pengalaman dari Kang Haji selaku praktisi bisnis, praktisi usaha gitu kan ya. Bagaimana pertama menjaga keseimbangan antara bisnis dengan keluarga. Kadangkala ada orang yang dia sukses dari sisi pencapaian usaha dan bisnisnya, tapi mohon maaf kadangkala keluarga terabaikan gitu kan. Nah, saya minta dari Kang Haji nih bagaimana tips and trick gitu ya supaya bisa ada hubungan antara keluarga dengan bisnis dan menjaga keseimbangan antara bisnis dan keluarga. Kang Haji. Gimana Kang Haji? Yang pertama mungkin kita harus luruskan dulu, kan bukan selalu bisnis tapi pencarian nafkah. Nafkah. Dalam hal pencarian nafkah itu ada banyak hal-hal yang ada dikorbankan. Betul. Ada waktu. Betul. Hal itu terjadi kalau menurut saya pribadi ya, dikarenakan belum adanya visi misi yang sama antara. Wih, luar biasa. Visi misi ya. Jadi tidak hanya di dunia formal, Betul. di keluarga pun harus ada visi dan misi. Ya, gitu. Jadi sebenarnya gini, visi misi itu sebenarnya setiap barang itu dan lain-lain ada manual booknya kan Haji. Betul. Ya kan ya. Betul. Kita pakai motor, cuman nggak tahu nih. Kalau saya mah jarang lihat buku manual book. Ada motor lihat orang langsung gas aja ya. Akhirnya kita nggak tahu rem depan rem belakang nggak tahu nih. Betul. Belok di serele. Digedebut aja ya. Nah itu yang menjadikan kurangnya terintegrasinya kita dalam memakai si motor. Kalau misalnya di motor. Kan kalau misalnya pakai motor, rem kanan rem depan, rem belakang rem kiri gitu kan ya. Betul. Ketika belok misalkan teh kayak fisik. Kalau rem depan rem kanan misalkan bisa kan jadi jatuh gitu ya. Soledad kayak lagu ya. Itu yang saya lihat karena kita kurang tahu, kita kurang menggali akan si produk itu, akan si fitur-fiturnya apa aja. Betul. Jobdesknya dari ini tuh gitu ya. Betul. Jadi pertamanya dari sana, mungkin ketika masuk kita ke dalam keluarga kita akan tahu jobdesk apa yang akan diperbuat oleh masing-masing pihak kali juga. Betul. Ada dari sisi laki-laki pencari nafkah atau perempuan pendidik. Betul. Sebenarnya hal yang paling utama adalah laki-laki pendidik. Betul. Hal yang bersangkutan langsung. Ya, laki-laki pun mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Betul. Maka apabila yang ini belum beres, sebagai pendidik belum beres, si pencari nafkahnya akan jadi capek kan? Kalau saya ngelihat nanti takutnya jadi kayak ngerem depan di motor gitu ya. Betul. Sehingga sebelum kita menikah, kita dulu menikah 2014 Januari, alhamdulillah. Bukan kita, karena kalau kita bahaya kan. Iya. Haram ya. Haram bahaya. Sekalipun dulu kita pernah paham. bersama-sama tapi kan sampai ke jenjang pernikahan kan. Iya. Kang Haji dengan istri. Iya. Sama istri. Tapi kita saling cinta kan, Haji? Iya kan, itu di luar. Iya. Siap. Beres. Jadi ketika saya dengan istri dulu, subhanallah ya, dan qadarullahnya, orang tua memberikan saya, udah kamu ikut seminar dulu pernikahan. Luar biasa. Akhirnya kita tahu bahwa laki-laki itu pembendaharaan katanya sedikit. Betul.
perempuan itu bisa sampai 35.000. Wih, betul. Ya, akhirnya laki-laki harus menjadi pendengar yang baik mungkin gitu ya. Betul. Nah, sehingga ketika mendidik anak mungkin perempuan lebih banyak memberikan pengetahuan. Sentuhan linguistiknya itu lebih gede. Betul. Betul. Nah, si laki-laki kadang untuk cara mendidiknya bukan dengan bicara, Betul. tapi mungkin dengan cara mencontohkan, Teladan. Betul. Itu juga saya belum sampai sana ya, cuman semoga yang dilakukan ketika kita punya target mungkin jadi step by stepnya kita beresin Kita titi satu-satu ya. gitu. Ini nggak jadi apakah saya sudah melakukan itu, nggak juga. Cuman betul. Ini dalam rangka kan tadi Pak Haji ngobrolin tentang gimana sih gitu ya. Betul. Kalau untuk kerangka saya sih kayak gitu. Ketika istri punya pembendaharaan lebih besar dan suami pendaharaannya lebih kecil, mungkin akhirnya dengan kekurangan atau kelebihan itu kita menjadi tahu job desk mana yang harus dilakukan. Betul. Nah, setelah itu mungkin si laki-lakinya punya grand design keluarga, betul. Visi misi. Betul. Apa yang harus disampaikan kepada istrinya, apa yang harus diberikan pengetahuan kepada anak-anaknya, sehingga tetap terintegrasi. Meskipun si laki-laki diberikan tanggung jawab, ada amanah lain untuk mencari nafkah. Betul. Karena maksudnya bukan tadi aku salah ngomongin beban, karena rezeki kan udah ada ya. Betul. Kita cuma tinggal berikhtiar aja. Kan kata Allah, wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Setiap orang itu pasti dikasih rizki. Dan itu pasti dikasih gitu kan ya. Bagi orang yang meragukan rizki dari Allah, itu sama dengan membuat Allah tersinggung, bro. Maka saya percaya dari antum selaku praktisi bisnis, pengusaha, bimbingan Pak Haji, bimbingan umroh itu namanya. Beda nih kan Kang Haji. Balik lagi ke tema Kang Haji. Jadi gini nih, banyak sekali ketika orang dia menikah, seorang laki-laki selalu beranggapan ketika dia sudah memberikan nafkah kepada seorang istri atau keluarga, tugas dia selesai. Tugas dia selesai. Padahal tugas utama dia itu nafkah itu kan tugas yang kesekian. Tugas yang pertama adalah mendidik dan menjaga keluarga. Nah, salah satu dari Kang Haji tadi, buat dulu plan awal, visi misi, desainnya kayak gimana gitu kan ya. Nah, ketika desain dan visi misi itu sudah ada, bagaimana memahamkan istri tentang tugas dan fungsinya di rumah. Yang pertama kita harus menyepakati dulu visi misinya. Misalkan keluarga itu kan fitnah ya. Betul. Bisa jadi apa yang kita lulukan di keluarga malah menjadi istilahnya apa ya? Menyerang kita di akhirat nanti. Betul. Dan saya nggak mau akan hal itu. Saya inginnya sampai di akhirat nanti bertemu dengan keluarga kembali. Betul. Gitu ya. Berkumpul dengan keluarga lagi. Sekalipun nanti dikasih 70 bidadari. Betul. Luar biasa. Hebat setiap haji. Pada akhirnya yang menemani kita keluarga kita. Iya. Betul. Kalau saya harus dipilih sama istri atau sama anak, saya pilih sama istri, Pak Haji. Kenapa? Karena untuk anak itu nanti dia akan mempunyai jalan hidupnya. Untuk yang laki-laki dia akan mendidik istrinya. Betul. Untuk yang perempuan dia akan dididik. Betul. Akhirnya mungkin yang menemani hanya istri. Betul. Nah, kembali lagi, untuk memahami itu kita mungkin harus tahu dulu visi misi apa yang akan kita gapai. Misalkan ya, kita ingin berkumpul di surga gitu ya. Betul. Dan hal apapun itu pasti berat banget. Arah-arahnya tuh kayak misalkan laki-laki itu jarang ada di rumah. Betul. Itu sering. Bisa jadi kalau tidak adanya visi misi, dengan tidak adanya laki-laki di rumah, datang pulang ke rumah, Betul. ngelihat istri
misalkan ingin mengungkapkan hal-hal yang terjadi di hari itu. Ketika ngobrol isi di hari itu, dan suami keadaan tidak siap. Energinya sudah habis di luar misalkan, gitu kan. Ya. Iya. Setelah datang ke rumah kan itu yang jadi cekcok. Betul. Seringnya itu yang jadi tidak Klop. ya. Nah, gitu, kalau bahasa bau ya. nyekup. Iya betul. Sehingga saya pernah dikasih cara oleh ibu saya. Ketika kamu mau sebelum pulang istirahat dulu. Oh iya, betul. Istirahat dulu. Betul. Kamu pulang itu dalam keadaan siap. Kamu sebelum pulang setengah jam atau sejam diam dulu. Di rumah istri kedua Salah. Semoga aja ya bisa jadi gitu ya. Ya ketika takdir berbicara itu kan kita nggak bisa apa-apa, Pak Haji. Betul. Gitu ya. Tapi ini di rumah Pak Haji itu Pak Haji. Kalau saya kan Bahaya. belum ada niat karena memang dari sisi materi kan masih jauh dah dari Kang Haji. Kalau Kang Haji kan Tapi Pak Haji bentar ya agak melenceng. Ketika ngobrolin materi akan hal nyandung gitu ya. Indonesia namanya poligami. Saya merasa kalah Pak Haji. Kalah kenapa? Sama Makmun. Wih. Makmun teh tukang ngarit bagi taman. Dia teh istri nate opat. Wih. Itu saya mah ayah Kang Haji. Kerja. Tapi punya isi opat. Opatna gawe di pabrik beunghar eta. Bisa dicontoh Haji. Dengan Haji hiji ibu ya. Jadi geus lah. Iya. Dibalik. Ya balik lagi tadi mana Pak Haji? Tadi teh jadi ketika pulang rumah itu siapkan dulu energi. Betul. Ini saya benar Haji Kang potong. Jadi ingat kata Rasulullah SAW. Oh iya. Jadi Rasul itu punya tradisi nih Ji. Sebelum dia pulang ke rumah, dia itu selalu menyempatkan sholat dulu rakaat. Ya. Oh ada ya hadisnya. Benar, ada tradisi kayak gitu. Jadi ketika dia pulang rumah, dia simpan dia wudhu dulu, kemudian dia sholat dulu, sehingga aura yang dibawa ke rumah itu adalah aura masjid gitu Ji. Aura tenang gitu Ji. Sehingga kalau Haji nanti kalau saya percayalah Kang Haji udah punya beberapa rumah lah misalnya, di luar rumah itu ada tempat wudhu bro setidaknya. Kalau ada tempat sholat misalnya, sehingga kemudian ketika sebelum ketemu anak, aura kita adalah aura sholat. Bukan aura kasbon gitu. Gitu. Ya, pada akhirnya kan keluarga itu simbiosis mutualisme. Betul. Ya. Bukan simbiosis mutua lintuh. Ada simbiosis mutual lintuh. Oh, ya. luar biasa. Jadi simbiosis asal kenyang. Kan asal nafkah teh ya Pak Haji. Betul. Berarti kan simbiosis mutual lintuh. Itu anyarnya bahasa Inggris kebelah itu punya. Ada Dubai itu Pak Haji. Dubai. Nah pada akhirnya ketika kita tahu job desk-nya apa, visi misinya apa, akhirnya akan terintegrasi di rumah. Nah ketika sudah beres di rumah, untuk pencarian nafkah pun kita keluar, kita sudah menitipkan yang di rumah kepada Allah yang lebih sayang. Mungkin istri pun sama untuk menitipkan saya kepada yang lebih disayangi, yang lebih menyayangi. Betul. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika saya keluar dengan hati tenang, dengan ya apapun lah ya, dengan doa-doanya untuk pribadi juga, itu yang membuat kita jadi disebutkan hoki bisa, disebutkan barokah bisa sih betul. Maksudnya secara barokah bisa jadi ketika saya udah dititipkan kepada Allah dan diiming-imingi doa oleh istri saya, mungkin ada doa, ada rizki istri dan anak saya lewat saya mungkin. Itu Ji, betul, saya menarik. Itu yang jarang dipahami orang. Iya. Ketika seorang mencari nafkah, seorang laki-laki mencari nafkah, dan untuk menambah, mohon maaf ya, menambah materi untuk keluarga, rata-rata setiap istri juga mencari nafkah. Iya. Padahal bisa jadi cara istri mencari nafkah itu, ketika seorang suami cari nafkah, hadiahkanlah suami sholat duha. Ya. Hadiahkanlah suami sholat tahajud. Hadiahkanlah suami ngaji. Hadiahkanlah dia doa. Nih kayak Umar bin Khattab nih. Abu Bakar Siddiq. Oh iya. Abu Bakar Siddiq itu ketika dia mau berangkat ngaji, dia mau berangkat kerja, dia antar oleh istrinya sampai ke depan gerbang rumah. Pantang pulang sebelum punuknya kelihatan. Naon punuk Indonesia teh? Punggungnya kelihatan dia.
Setelah itu dia kecup istrinya, kemudian dia berdoa, tolong doakan, hadiahkan saya duha, hadiahkan saya sholat, hadiahkan saya ngaji ketika saya cari nafkah. Bisa jadi rezeki berkah itu datang buat istrinya akibat itu, gitu. Iya. Tapi dititipkan lewat suami. Betul, maka, betul. Maka karena istri Abu Bakar paham tentang psikologi suami itu, maka dia berkata kepada suaminya, pada Abu Bakar itu, lamun kita mah bebeb, makanya ke istri kita kan nyebutnya bebeb ya. Kang Haji nyebutnya bebeb ke istri. Enggak apa nyebutnya? Ai. Kumairoh. Oh, kumairoh biasa. Iya, kumairoh kan ya. Itu nyebutnya Habib ya kan. Ya bebeb. Ya, kalau bahasa istrinya Abu Bakar ngomong gini. Hai suamiku. Aku mampu menahan lapar. Aku mampu menahan kemiskinan. Carilah harta yang halal. Tenanglah ketika engkau tidak mendapatkan harta yang banyak. Aku lebih sanggup menahan kemiskinan daripada menahan api neraka. Ya. Itu yang menyebabkan seorang Abu Bakar tenang ketika dia mencari rezeki. Itu budak badug, Indonesia budak badug tidak mengambil hak orang lain, gitu. Tidak lupa waktu, ada keluar sebagainya. Betul. Ya, maksudnya sampai dalam pernikahan itu sering terjadi percekcokan pastinya. Masalah pasti ada. Pasti ada. Karena mungkin seorang perempuan yang dididik oleh orang tuanya selama misalkan nikah 21 tahun. Latar belakang beda. Iya, betul. Dia dididik dan dibersamai oleh orang tuanya dengan didikan 21 tahun. Seorang laki-laki yang dididik oleh orang tuanya selama 20 tahun. Dihijikeun Pak Haji. Kan otomatis penyambung aja. Banyak Gitu, penyambung. pasti nggak nyambung. Dan ketika itu tidak nyambung, apa yang bisa menyamakan terintegrasinya antara satu keluarga? Saya sih berharap dan semoga ini bisa dijadikan template bareng-bareng. Harusnya ketika kita punya visi misi yang sama, ketika kita punya visi misi yang sama, karena ketika kita tidak mempunyai visi misi yang sama, akan lelah untuk menghadapi kehidupan di luar. Jadi rumah. badai itu menghadapi kita di luar ada badai, masuk ke rumah pun badai lagi. Iya. Gitu. Betul. Kencang gitu ngajinya. Gitu luar biasa. Sampai ada cerita teman saya sampai dia di luar udah capek, pas datang ke rumah istrinya minta dipeluk. Hai Ben, hai. Lalu si suaminya kedi. Padahal dia tuh di luar lagi capek gitu ya. Kedi kunaon sih bisa gitu. Terus datang ke rumah, saya butuh tidur. Nah ketika di rumah terus tidur, sehat lah misalkan udah tidur udah fresh, udah dicas 3 jam atau 4 jam bangun, datang ke istrina masih manyun akan obrolan yang tadi di awal ketika gitu. penyambutan gitu. Saya paham akan sakitnya seorang istri ketika dia hai suamiku misalkan gitu dan lain-lain. Cuman Ya Habibi atau apapun lah ya Ainun gitu ya. Cuman tetap ketika kita tidak punya visi misi itu atau kita tidak mengerti akan manual booknya cowok atau manual booknya cewek gitu ya, itu jadi masalah. Betul. Maka ada gini Haji, ada pasangan yang romantisnya justru ketika jauh. Betul. Ketika jauh SMS-an lagi ada punten Pak Haji. Masalahnya cuma di story Instagram doang. Iya betul. Di medsos doang. Tangkup. Pada asalnya tangkup. Maka orang-orang yang sebetulnya dia mempunyai kehidupan yang damai justru jarang main di medsos sebetulnya. Karena memang dia privasi itu mahal bro. Privasi itu mahal gitu ya. Maka kadangkala ada orang yang romantisnya sejak jauh. Bebe udah makan belum? Ketika suaminya lagi kerja bisa. Geus panggih teh tanya katanya. Itu mah cinta roman picisan lah itu bukan seorang yang dewasa. Malah cinta yang asli itu kalau Sujowo Tejo bilang ketika kita mendoakan yang terbaik untuk pasangannya dan pasangannya tidak tahu, itu sebenarnya cinta yang paling benar gitu ya.
saya Kang Haji ke saya. Ya gitu. Luar Maksudnya biasa. kayak Kang Haji ke saya juga gitu ya. Luar biasa. Jarang ketemu tapi kita saling Mendoakan Wih, luar biasa. gitu ya. Saling ya Allah semoga yang terbaik didapatkan Pak Haji, Pak Roji gitu ya. Luar biasa. Istri untuk semua keluarganya. Semoga. Oh iya, sekarang tuh adanya Faik tuh berapa? 9 bulan. Ya. Menuju lahiran saya lagi siaga ini. Siaga 1. Alhamdulillah. Saya baru beres kemarin. Lahiran. Siagana. Wih, laki-laki perempuan. Alhamdulillah. Laki-laki. Nah ini ada yang lucu. Tentang pemberian nama anak saya yang kedua. Gimana? Saya mencari nama gitu ya. Apa kira-kira? Yang pertama ada Nuh. Wih. Musa. Wih. Kan keren ya. Betul. Cuman dipikir lagi di atas babon. Saya takut. Sebenarnya sebelum Nuh dan Musa, saya kepikiran tuh namanya Asep Pedalpop. Istri saya marah-marah, Pak Haji. Tadang Konelo. Asep Pedalpop. Marah-marah Pak Haji istri saya. Ngapain kamu teh nggak ada ide lain namanya gitu. Asep tolok-tok oleh-olehan. Iya, misalnya kayak gitu. Jangan tolok-tok gimana katanya. Nah, ketika itu akhirnya ada satu hal yang harus kita pikirkan apa ya? Mungkin nama itu menjadi doa. Betul. Kadang-kala gini, Ji. Kadang-kala orang itu ketika ngambil nama nih, termasuk obrolan saya nanti ketika milih nama ya. Kadang-kala yang penting ada dalam Quran gitu nya. Betul. Gak dilihat pantas atau enggak. Misal, yang penting ada Quran, syaiton yang wajiman bahayanya atau wayajuj wa majuj budak kemar dua atau masih dajjal masih dajjal kan teu meunangnya budak kemar dua bisa nu hiji yajuj nu kedua majuj meunang atau Muhammad Usri Muhammad Yusro ulah susah aja na dina Quran tapi kan tidak semua nama dalam Quran bagus. Yang kedua yang hati-hati nih Ji, ketika ngasih nama ke anak terutama nama-nama nabi yang saya hariwangkan, saya khawatirkan ketika ente ngamak yang bahaya ya Musa sama saja dengan nama ngamak ke nabi bisa jadi gitu. Alah ya Nuh misalnya saya mau bisa ngadat ya berarti budak wajib benar ngadat ya sama dengan karena nama ente nama anak ente dinisbatkan kepada seseorang nabi gitu. Betul ya balik lagi ya tapi jadi kepikiran ya jadi kepikiran deh budak karena nama anaknya yang tadinya Nuh Musa namun Nabi Nuh bakal ditinggalkan ku pemajikan yang budak. Betul. Iya. Betul. Tapi Musa tidak ku Firaun. Alah. Ya, tadi Nuh nya. Mun ayeuna Firaun saja. Mun ayeuna Firaun ya, beneran. Konteksnya oke skipnya. Konteksnya itulah gitu. Itulah ya. Beres intinya. Jadi akhirnya saya berpikir kan siapa orang yang paling semoga menjadi tauladan. Akhirnya saya memberi nama itu Muhammad Abraham apa artinya? Imran. Abraham Ibrahim. Wih luar biasa. Tinu ngaran nabi aya ngaran budak kabeh euy. Akhirnya ada keinginan kalau itu menjadi doa ada keinginan. Jadi nabi anyar Jadi keinginan atau nabi sensor. Bahayanya. Bisa salahnya kumaha aja lempeng. Semoga sifat-sifatnya, tauladannya mungkin mendekati dengan nabi-nabi yang nama-nama yang kita nisbatkan kepada anak. Betul. Sampai saya berpikir ini pada akhirnya kita sudah memberi nama, kita sudah mempunyai keinginan dengan pendidikan yang lain-lain. Ketika anaknya misalkan tidak, ya akhirnya dia akan mempertanggungjawabkan namanya dengan dirinya sendiri. Betul. Tapi punten Ji, ketika namanya sudah bagus, ulah dilani bro. Betul. Ulah dilani. Betul. Bisa jadi Abraham jadi Abrohan. Muhammad jadi Ahmad. Muhammad jadi Ahmad bisa. Emran jadi Ran misalnya. Padahal itu nama nabi, gak boleh. Bahaya. Bisa urang kan perlu ngaji jauh aja. Jika beladinya bajikan bahaya kan ya. Bahaya. Abraham kan eta mah nu bieu nganggaran budak di kat atunya jinya. Bahaya. Jadi itu gak boleh. Betul. Memberi lakob seseorang. Kan nama itu tadi kan kata Kang Haji, nama itu harapan bagi seseorang orang tuanya. Betul. Gitu ya. Saya kan Kang Haji diberi nama Lukman nih, menjadi sosok bapak hikmah namanya Luqman. Di Quran surat 31 kan surat Luqman. Jadi
ente membawa beban, bukan beban ya, tadi bebannya ngomongnya Jangan. membawa tugas, Ya, membawa tugas amanah dari orang tua, mewujudkan sosok manusia sebijaksana Luqmanul Hakim. Anaknya jadi nabi, wih luar biasa namanya. malah saat pemberian nama itu Muhammad Iwan sebenarnya kan pada saat itu pasaran banget namanya. Cuman ketika tahu kenapa dasarnya orang tua saya ngasih nama ini, akhirnya itu menjadi alasan saya untuk hidup, alasan Betul. saya untuk Mempertahankan menjalani- nilai. mempertahankan nilai. Betul. Orang tua saya pernah bilang bahwa ada salah satu namanya bisa dijadiin template ya. Salah satunya bukan template, lebih ke arah hal-hal yang bisa dijadikan template hidup bisa mungkin ya. Orang tua Wallpaper saya namanya kayak gitu. wallpaper, atau misalkan orang tua saya bilang kayak gini, di rumah kudu unik. Naon cenah unik teh? Naon utamakan Wih, nilai. keselamatan. Nilai Bukan nih. Nilai. Utamakan. Nilai. N. Nilai I. iman, K. ilmu, iman, jadi i nya 2, Oh. iman, ilmu, Kelak gini. U. utamakan N. nilai, I. iman, I. ilmu, K. dan kehormatan. Wih. Akhirnya ketika kita mempertahankan nilai, hal-hal, jadi pada akhirnya selalu ada orang gini bilang, jaga kehormatan orang tua. Nggak usah. Betul. Jaga nilai orang tua, jaga nilai dirimu sendiri. Nah, ketika itu sudah terjadi, orang tua pun akan mengikuti gitu untuk terjaga nilai-nilai seperti itu. Malah ibu saya bilang kalau hidup tuh harus berani dan bernyali. Wih. Misalkan gitu ya. Nyali tinggi ya. Ya, kalau bernyali menghadapi resiko hidup, Kang Haji. Kalau bernyali ya. Kalau di Panawan mah goreng nyali teh, nyali wura gitu. Nyali berat ya. Jadi ini bernyali Indonesia. Oh, iya nyali Indonesia. Ketika bilang bernyali itu, kalau menurut orang tua saya, berani untuk menghadapi resiko hidup. Betul. Bernyali itu siap untuk menghadapi resiko. Adapun dengan berani, berani itu siap untuk menghadapi resiko mati. Nah, Sehingga ketika kita sudah berani untuk menghadapi resiko mati, kita pasti akan bernyali untuk menghadapi resiko. Dengan misalkan tadi di Giom misalkan bahwa kita mah tugasnya hanya ikhtiar. Betul. Ketika kita tahu job desknya gitu ya, ketika tahu kita tentang turunannya, misalkan rezeki, apakah rezeki hanya uang? Kan tidak. Betul. Kesehatan dan lain-lain. Terus ketika ngomongin rezeki, ngomongin ya, ketika ngomongin menghadapi resiko hidup atau misalnya rezeki, keluarga, apa dan lain-lain. Jodoh, pakti, bagja, cilaka, cilawu, cipanas. Ketika sudah kita berani untuk menghadapi resiko mati, berarti kan mempertanggungjawabkan kepada Betul. di atas, dan akhirnya kita mempunyai visi misi yang sama akan hal itu. Akhirnya kita jadi bernyali dengan nilai-nilai unik tadi. Dengan nilai-nilai unik tadi. Nah, gitu Ji, luar biasa. Jadi, ini saya sebenarnya panjang kan cerita kan infeksi main sebenarnya. Ayo. Eueuh Pak Haji. Ente mah eta, urang mah hisab, saya mah hisab, ngali kana jam, ente mah ru'yatul hilal. Ningali kana bulan. Ente mah cukup ngali kana leungeun geus ningali. Oh iya. Jadi saya minta closing statement nih dari Kang Haji, titip pesan ke ayah-ayah muda Amud nih. Ya. Ayah muda. Bab muda, bapak-bapak muda. Apa kira-kira? Jadilah bapak yang merdeka. Merdeka, Merdeka. bukan kerkop, Bukan kerkop. apalagi cawi tali. Apa yang maksud bapak merdeka? Ketika engkau sebagai orang tua ketika engkau orang tua dan ketika engkau menghadapi bahagia dan duka, mempunyai kadar yang sama. Ketika engkau bersabar, engkau mendapatkan pahala.
engkau bersyukur, engkau mendapatkan pahala. Akhirnya jadilah orang yang merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Nah, jadi merdeka itu bukan berarti kita bebas nilai, bro. Betul. Tapi merdeka itu ketika kita bebas terikat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Betul. Setuju? Kasih. Pernah merdeka. Merdeka. Mas Agustus 17 Agustus. Ya. Terima kasih Kang Haji kedatangannya. Ya semoga obrolan receh ini ya. Semoga ada manfaatnya dah. Kita yang ngobrol keluar dari obrolan yang mungkin saya banyak kurangnya gitu ya. Banyak lebihnya. Oh iya, kelebihan berat badan gitu ya, lebihnya hanya itu aja. Kelebihan ilmu dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita kan sebetulnya bukan untuk menasihati orang. Betul. Tapi sebagai trigger untuk diri kita sebagai ayah-ayah yang hari ini dititipkan oleh Allah keluarga. Betul. Setidaknya suatu saat 10 tahun yang akan datang, atau ketika saya punya masalah dengan istri, Kang Haji punya masalah dengan istri, lihat video kita, Ya. kan pernah ngomong gitu. Betul Pak Haji. Betul. Terima kasih Kang Haji, sehat selalu, lancar selalu usahanya, berkah keluarganya, anaknya anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, ada ini ya untuk terakhiran Bapak milenial gitu. Yes. Oh gitu ya. Ya. Ada. Apa gayanya nggak tahu? 1 2 3 atau 3 2 1 ada close the ini door. nggak? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ya gitu. Naon? Ye. Terima kasih Kang Haji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ilmunya Pak Haji.